لو كان بيننا الحبيب. Inilah arju antakunu rub'a ahlil jannah. Saya ini kepengin, saya ini mengharapkan seperempat umatku itu masuk surga. Kemudian sahabat yang dengar Allahu Akbar, pada fakabbarna, mereka bertakbir Allahu Akbar. Ya, kemudian Nabi Muhammad mengatakan lagi, ini la arju antakunu thulutha ahlil jannah. Saya kepengin kamu umatku itu termasuk menjadi penghuni surga sepertiganya. Allahu Akbar, pada takbir kabir. Terakhir Nabi Muhammad mengatakan, inni la arju antakunu nisfa ahlil jannah, dan saya mengharapkan penghuni surga itu separuhnya adalah kalian umatku. Allahu Akbar, takbir kabir. Ya. Tsumma tala Rasulullah SAW hadhil ayah. Kemudian Nabi Muhammad membaca ayat ini, thullatun minal awwalina wa thullatun minal akhirin. Setelah mengucapkan demikian, menceritakan seperti ini, Nabi Muhammad membacakan sebuah ayat, yaitu surat Waqiah ini, thullatun minal awwalin. Ya, penghuni surga itu, ashabul yamin itu sebagian besar umat terdahulu, sebagian besar umat kemudian. Paham ya? Pun rampung cerita, sahabat pulang. Nah, ketika pulang rasan-rasan biasa ngaji nih, ya pulang rasan-rasan. Rasan-rasan, kira-kira yang 70.000 umat itu siapa ya? Jadi sahabat simian, iya ya, tadi Nabi nggak menjelaskan 70.000 itu yang masuk surga tanpa hisab itu siapa? Ya, akhirnya ada yang jawab, oh mungkin humul ladzina wulidu fil Islam walam yusyriku. Mungkin ini mereka yang lahir sudah dalam keadaan Islam, nggak pernah musyrik, nggak pernah syirik. Ini yang jelas, ini 70.000 masuk Islam. Akhirnya sahabat, oh iya ya, ada yang bermacam-macam. Akhirnya sudah, daripada kita ngarang dewek, mending tanya sama Rasulullah. Kemudian akhirnya tanya sama Rasulullah, sampai itu berita kepada Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad menjelaskan, yang sab'una alaf, 70.000 orang yadkhulunal jannah bighairi hisab, yang masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka? Mereka adalah la yarqauna wala yastarqauna wala tatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Rasulullah, ini 70.000 itu yang masuk surga tanpa hisab, la yarqauna, orang yang tidak meruqyah. Ruqyah ngerti? Bukan ruqyah yang baik ya. Maksud di sini adalah ruqyah dukun maksudnya. Orang yang tidak, apa istilahnya, jadi dukuni wong, wala yastarqauna, dan orang yang tidak minta sama dukun, enggak minta diruqyah, wala yatatayyaruna, dan mereka yang tidak mengundi nasib. Ya, artinya orang dulu itu, orang jahiliyah hadirin, kalau mau keluar rumah, mau pergi jauh, ini nggaburna manuk disit. Kayak wong do nggaburna darah urung. Ya, ini nggaburna manuk layune paling dike ngetan apa ngulun. Ya, ngalor apa ngidul. Larinya kemana nih? Kira-kira yang diinginkan atau enggak? Kalau dilepas burungnya, larinya enggak sesuai dengan yang diinginkan, wah kita sial sudah, saya enggak mau keluar. Saya enggak mau. Ini yatatayyaruna, termasuk orang yang meyakini adanya hari sial. Itu apa? Selasa is aja, hajatan jangan. Kenapa apes kok? Anak biasanya ya gue. Anak boleh. Sabtu apa maning Sabtu aja. Kenapa apes kok? Orang kipan kawinan, engkau cepet pegat kon. Ini macam-macam. Ada yang seperti itu. Karena hajatan dia wedi nunggu ning ora dina. Apalagi kalau sudah sampai bulan Suro Safar. Ya, bulan Safar belas nggak ada orang yang hajatan, nggak sunatan, nggak mantenan, nggak apapun, nggak ada hajatan hadirin. Kenapa? Ngertinya sial, ngertinya apes.
Nimpan ngomong apes napa sial, sing paling sial nang bulan Safar niku Kiai Ustadz Koro Habib. Apalagi undangan blas. Enggak ada undangan hadirin. Ini bulan Safar, Safar sifir, artinya nol. Safar ki artinya apa? Nol. Nah ini orang yang meyakini seperti orang yang tidak meyakini seperti ini, mereka yang akan masuk surga tanpa wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah kepada Allah, menggantungkan hidupnya kepada Allah. Usaha tetap usaha, ikhtiar tetap, tapi mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini orang-orang yang tawakal inilah hadirin, mereka yang menjadi penghuni surga tanpa hisab, tanpa dihitung, langsung bles jalan tol masuk ke dalam surga. Gak dihisab ini, gak dihisab itu, tau-taunya jeblung nang surga negosi Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Cuman ini tawakal ini berat hadirin. Artinya jarang orang yang bisa. Jarang orang yang bisa. Padahal kalau sudah puncak dari tawakal ini, ya, kita sudah benar-benar nggak mengharapkan manusia. Cukup sini dijaga Gusti Allah. Ya. Orang yang sudah sampai tahap seperti ini hadirin, ya, dia nggak perlu kerja, usaha dan sebagainya. Dia benar-benar mengharapkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu kisah, mungkin nggak pas untuk dicontoh, cuman untuk menambah keyakinan dalam hati kita bahwa Allah ini maha segala-galanya dan Allah maha mampu, maha bisa. Diceritakan ada orang yang kepengen menguji tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia keluar dari rumah dan sudah janji, saya tidak akan buka mulut saya nggak mau ngomong, ketemu orang saya nggak mau ngomong, dan saya nggak bawa bekal makanan. Saya mau pergi ke hutan, saya mau ngumpet di gua yang nggak dilihat oleh siapapun. Coba kira-kira Gusti Allah main rezeki paring nyong boleh? Dari rumah sudah seperti itu. Berangkat dia tanpa membawa bekal, ya, tanpa membuka mulutnya untuk minta sama orang, bahkan dia menutup mulutnya, ya artinya supaya nggak ada makanan masuk di dalamnya. Benar-benar kayaknya tak kunci cangkeme nyong, Gusti Allah isi main rezeki boleh paring nyong. Jalan jauh ke hutan, di hutan ada gua, dia ngumpet di dalam gua, ngumpet diem berdiri. Malam hari hadirin, tengah malam hujan besar. Wis nang jero hutan, hujan besar di dalam gua. Nggak mungkin ada makhluk datang, pikirnya dia. Kita yang mati pokoknya yang tawakal pada Gusti Allah. Tapi saya yakin Allah pasti akan ngasih saya rezeki. Subhanallah hadirin. Nggak lama kemudian ada rombongan kafilah dagang. Dia kesasar, mereka kesasar, rombongan kesasar. Hujan kesasar masuk hutan, mereka cari tempat bernaung, cari tempat untuk ngiyup, ada gua, mereka masuk. Mereka masuk. Didelengan wong kaya patung meneng tok, ora mangap ora apa, meneng cangkeme mingkem tok. Siapa gitu, jangan-jangan jin tomang ya. Apa ini? Misalnya mereka sibuk dengan kegiatan mereka karena hujan, mereka nggodok, ngerebus susu, direbus. Nah ini orang ini kasihan yang diem saja ini. Kita masuk sudah ada orang ini, diem saja kasihan, coba ditawari, barangkali mau makan, barangkali dia kelaparan. Mas, kiana susu pengen minum, meneng dok. Karena dia sudah ngomong, sudah punya prinsip, saya nggak akan bukamu, meneng dok. Ini ada makanan, meneng dok. Oh ini mungkin kedinginan ini, hujan lebat kedinginan, dia mulutnya nggak bisa buka. Ayo kita paksa supaya makan. Dicangap hadirin, susunya itu dimasukkan, dos. Pikirnya wong si nanggono, kiana wong nanggono kaku apa? Dia itu beku karena tadi dicangap, dimasukkan susu ke dalamnya. Setelah susunya masuk, orang ini ketawa, wah. Jari rombongan dagang, kayak wong edan ujug-ujuge iki. Dimen nginung kok gembuyu deh. Tawa dia. Akhirnya ditanya, "Hei fulan, kau edan?" "Enggak, saya waras." "Lu kok kenapa ketawa?" "Saya ini dari kemarin keluar rumah ini,
Ya, saya ini lagi kepengin, bukan nguji, kepengin melihat sejauh mana Allah ini memberikan rezeki sama saya. Terus saya keluar dari rumah tanpa membawa bekal dan sengaja saya kunci mulut saya nggak ngomong, saya nggak mangap, saya nggak apapun supaya nggak ada makanan yang masuk. Kemudian saya bersembunyi di gua ini. Saya kepengin membuktikan Allah pasti memberikan rezeki sama saya. Dilalai kondeka, rombongan kamu datang. Ya, kamu datang pun saya nggak ngomong, saya diam saja. Kamu nawari saya makan, saya diam saja. Saya nggak buka mulut saya. Cuman ternyata kamu cangap mulut saya. Cangap bahasa Indonesia apa ya? Cangap bahasa Indonesia Tegal emang enak teman itu. Kamu cangap mulut saya. Kita di compare sama bahasa Indonesia digabung itu jadi kayak lucu. Kamu cangap mulut saya. Ya. Kemudian saya dimasukkan susu ke dalam mulut saya. Makanya ketika rezeki itu masuk ke dalam perut saya ketawa apa? Ternyata benar Allah pasti memberikan rezeki sama saya. Padahal saya sudah bersembunyi, ya umpetan dan hutan di dalam gua. Ternyata Allah kirimkan kamu sekalian datang ke gua ini. Ini orang yang tawakal, hadirin. Tawakal sing tingkat top. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih." Seandainya kamu tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal kepada Allah, la razaqakum, maka aku akan berikan rezeki kepada kalian kama yarzuqut tayr, seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Takhdu himason wataruhu takhdu himason wataruhu bitonan. Burung ini hadirin pergi dalam keadaan perut kosong dari sangkarnya, dari sarangnya, kemudian balik lagi dalam keadaan perutnya ini sudah penuh dengan makanan. Artinya apa? Kalau kalian benar-benar tawakal kepada Allah dengan sebaik-baiknya tawakal, akan diberikan rezeki seperti burung. Nggak usah pakai ijazah, nggak usah sekolah, nggak usah punya IP tinggi, nggak usah daftar PNS, nggak usah apa lagi daftar kerja, nggak usah berangkat kerja, tapi akan diberikan rezeki. Sudah, kamu bakal diberikan rezeki sama Allah. Seperti rezekinya burung. Wis kon gari apa sayap dikepak-kepakan saja sudah wis oli panganan akeh. Artinya apa? Allah pasti memberikan rezeki kepada manusia. Pasti hadirin. Pati-pati urip mesti ana rezekine, orang mungkin. Enggak mungkin orang hidup enggak ada rezekinya. Itu enggak mungkin hadirin. Rezeki untuk makan pasti ada. Diteni ya. Rezeki untuk makan pasti ada. Cuman rezeki untuk gaya hidup ke sing kangelan. Kalau makan pasti ada hadirin. Gaya hidup susah. Apa? Kredit motor, kredit mobil, apa maning? Ya, kalau gaya hidup nggak bisa. Kredit handphone nggak bisa. Tapi untuk makan ada pasti. Ini keyakinan kita. Pati-pati urip, pati-pati dilahirna, diwujudkan oleh Allah di dunia ini sudah disiapkan rezekinya. Kata Allah tidak akan apa istilahnya, tidak akan selesai itu rezeki sampai kita meninggal dunia. Pasti ada. Ya. Makanya ini harus jadi keyakinan kita ya, bahwa Allah pasti memberikan rezeki kepada kita. Cuman ya makomnya kita hadirin, kedudukannya kita ini kedudukan kasbi, mencari. Duduk kayak wali-wali jagong dok tasbihan rezeki teka dhewe. La ilaha illallah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu rezeki teka dhewe hadirin. Ya, kita ini bukan makom seperti itu, harus kerja dulu, berangkat pagi, pulang sore, kudu dagang ningin, ya, ana sing dagang sarung, sing dagang bubur, ana sing dagang ponggol, ada yang dagang apa? Macam-macam sudah ya. Minyak wangi. Ada yang dagang bata. Macam-macam sudah. Artinya ini ikhtiar kita, usaha kita. Dan dua-duanya sah-sah saja hadirin. Ya, ada orang yang nggak usaha, ya, dia dapat rezeki. Ya, memang rezekinya langsung dari Allah. Ada yang harus usaha dulu.
Cuman kita ini rai-rai ini sampean guys usaha dingin sudah nggak bisa udah. Kan model terus cek lantas beteka dewek ya kayak ngantep. Cuman masalah tawakal ini hadirin memang ada perbedaan pendapat antara ulama. Bahkan sekaliber Imam Malik dan Imam Syafi'i hadirin ini berbeda pendapat. Imam Syafi'i dan Imam Malik ini guru sama murid. Kata Imam Malik rezeki itu mutlak sudah, yang ngasih rezeki itu Allah. Nggak pakai usaha-usahaan sudah, kata Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, oh nggak bisa guru. Sing aran rezeki ya pati-pati oleh rezeki ya harus kerja dulu, harus usaha dulu, baru dapat aja. Guru oh nggak bisa, mutlak sudah dari Allah. Jarane gurune Imam Malik. Imam Syafi'i mikir, saya bagaimana ya jelaskan sama guru saya supaya guru saya mau menerima pendapat saya. Mikir-mikir jagong nangis sore wit-witan. Gak lama kemudian ada orang tua, dia bawa barang itu berat, banyak sekali. Akhirnya Imam Syafi'i lihat kasihan, itu barang dibawakan sama Imam Syafi'i, dibantu orang tua itu, sampai ke rumahnya dibawakan. Bawakan sampai di rumahnya selesai, orang tua ini ngomong sama Imam Syafi'i, wahai anak muda, terima kasih banyak sebagai imbalan kamu telah membantu saya, ini saya kasih 2 bungkus kurma. Dikasih 2 bungkus kurma. Alhamdulillah dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bukan orang kaya, dikasih kurma seneng luar biasa. Alhamdulillah. Pulang ke rumah mikir, ini nih jawaban yang akan saya sampaikan sama guru saya. Artinya rezeki itu harus dicari dulu, harus usaha dulu, baru dapat rezeki. Buktinya saya harus menolong orang dulu, membawakan barang yang berat dulu, baru saya dapat 2 kantong kurma. Jadi Imam Syafi'i, mau saya ceritakan sama guru saya. 2 kantong kurma ini dibawa sama Imam Syafi'i ke gurunya. Dok, assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Syafi'i sih bareng muridnya. Dengaran kemana? Nggih guru, ini saya bawa hadiah buat panjenengan. Saya dapat dikasih orang 2 bungkus, 1 buat panjenengan, 1 buat saya. Oh ya alhamdulillah. Gimana, ada apa ini? Imam Syafi'i cerita, guru, saya mau menjelaskan pendapat saya. Pendapat apa? Bahwa yang namanya rezeki itu harus usaha dulu baru dapat rezeki. Kenapa kamu punya pendapat seperti itu? Buktinya tadi barusan saya menolong orang lain, membawakan barang yang berat sampai rumahnya, kemudian saya dikasih hadiah 2 kantong kurma ini. 1 buat panjenengan, 1 buat saya. Ini membuktikan saya ini dapat rezeki harus usaha dulu, yaitu membawakan barang yang berat baru saya dapat rezeki. Kata gurunya, nyong tetap kon pendapatnya kayak gitu. Iya, pendapat saya seperti itu. Ya sudah, kamu dengan pendapat kamu, saya tetap dengan pendapat saya bahwa rezeki itu langsung dari Allah. Buktinya saya nggak kerja tetap dapat kurma. Saya nggak kerja, saya nggak menolong orang, saya nggak membawakan barang yang berat, tapi tetap saya dapat. Ini karena guru orang bisa kalah, orang murid hadirin. Jadi mau pakai pendapat apapun, ente pengelawan guru orang bisa sudah. Nggak bisa. Guru itu punya 1000 akal, punya 1000 ilmu, punya 1000 sanggahan untuk menjawab murid. Jadi kon kerja ya kerja lah. Saya buktinya nggak kerja. Saya nggak nolong orang, saya dapat sekantong kurma. Jadi dua-duanya benar hadirin. Panjenengan panganggo pendapat yang itu monggo, yang ini silahkan. Ya buktinya banyak orang yang nggak kerja, ya dia itu nggak ngapa-ngapain, jagong tok, ya jagong koro udut sarungan, nang omah nggal dina ngurusi manuk, nang yo. Orang banget kerja ora apa sugih. Bisa boleh? Bisa. Apa? Oleh warisan sih. Kerja boleh? Enggak kerja dapat warisan dia. Tahu-tahunya kan kaya. Wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa idhamana inna lamab'utsun aw aba'una al-awwalun. Ya. Mereka itu dulu sering, ini orang-orang kafir ini, ya. Kenapa mereka jadi ashabus shimal, jadi penghuni neraka?
Kenapa? Karena dulunya mereka di samping mereka mengerjakan dosa besar, menyekutukan Allah, mereka sering berkata dengan nada mengolok-olok. Aidza mitna wa kunna turaban. Apabila saya mati, mereka sering ngeledek. Kalau saya mati, kami mati dan kami jadi tanah, jadi tulang. A innal mab'utsun. Apakah kami akan dibangkitkan lagi? Wong sudah dilemah, sudah jadi tulang. Ya. Masa akan dibangkitkan lagi? Nggak mungkin. Awa abaunal awalun, begitu pula bapak-bapak kami, nenek moyang kami yang dulu mati, bahkan sudah nggak ada tulangnya, juga akan dibangkitkan lagi. Nah, ini orang yang mikirnya dengan akal seperti itu, hadirin. Orang yang mikirnya dengan akal seperti itu. Oleh kadang-kadang ini saking sewote kiai dengan wong sing kakean takon kudune ngisor watu ndur watu. Seperti sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar itu pernah ada yang tanya kepada Nabi Muhammad. Pas lagi gali kubur, ada Nabi Muhammad lewat. Hei Muhammad, orang kafir ini. Ada tulang, ada kayak tulang lah, ya tulang-tulangnya manusia. Muhammad, masa sih kayak iki panurip maning? Kon uteke nang ndi jare wong kafir kayak gitu. Ini sudah mati jadi tulang seperti ini, nggak mungkin hidup lagi. Jadi Rasul sekolah aja takon bareng nyong. Bareng sahabat takon bareng Umar bin Khattab teh wis mana? Tanya sama Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah ngadepi wong iki kangelan dijawab, ya orang bakal percaya, pakai dalil apapun yang nggak bakal percaya, wangkot. Hei Umar, ya, Umar nggak lama kemudian sahabat Umar lewat tanya, hei Umar, nyemot takon karo kancane kon Muhammad, jarine kon takon paring kon apa? Masa balungus kaya iki pan urip maning besok nang akhirat? Wis lah nganggo utek bae wis, ora mungkin. Sahabat Umar ambil tulang yang paling besar, dikepukna nang ndase katanya. Buat mati, orangnya mati. Jadi Rasulullah, hei Umar, kon tak kon jawab betul takon mata ini. Ya Rasulullah, wong iki ora perlu dijawab, wis langsung bae kesuwen dari. Umar galake porin satu. Tak aja acar sisan sudah. Ini apa istilahnya dari dulu hadirin, dari dulu ajaran kita, keyakinan kita ini banyak diolok-olok sama orang lain. Ya. Orang-orang jahiliyah, bahkan sampai sekarang. Ini lagi tenar ya, ana wong ngaku nabi yang ke-26. Dan saya menghapus ajarannya nabi yang ke-25 dengan kecabulannya. Oh, gue pengen tak tampek cangkemnya gitu. Ada nggak yang itu? Wis krungu ya. Pan tak kirim nang grup bokat sampai lagi puasa sewot, jadi nggak tak kirim ini. Jadi ngaku di Nabi yang ke-26 menghapus ajarannya Nabi yang ke-25. Nabi yang ke-25 siapa? Nabi Muhammad. Menghapus ajaran Nabi yang ke-25 dengan kecabulannya. Iben ente lagi puasa iki sewot bela ente. Ya dudu sewot maning nyong krungu bekayong mbut-mbutan nang dase kita orang lah. Ya ini olok-olok seperti ini akan terus ada hadirin. Akan terus ada. Pokoknya umat Islamnya disuruh toleransi, merekanya nyangkeme, ya sabar sudah. Sampai kapan ya sabar sampai mati sudah, mau gimana lagi? Nah ini olok-olok seperti itu ada. Ya. Kemudian akhirnya Nabi diperintah oleh Allah. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Bukan kamu saja, orang dahulu dan orang kemudian akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari tertentu. Akan dikumpulkan pada hari kiamat. Bukan cuma kamu saja. Nah ini ya Allah, makanya luar biasa ini ya, kita bersyukur jadi orang-orang Indonesia ketika ada seruan Islam datang lewat Wali Songo, lewat pendakwah-pendakwah Islam dari Jazirah Arab, kita dengan mudahnya menerima ajaran Islam. Ini satu hidayah yang sangat besar, yang satu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita hadirin.
Ya, mereka Nabi Muhammad sudah diperlihatkan mukjizatnya luar biasa, tetap orang kafir nggak mau percaya. Muhammad, kalau kamu hebat, kamu Nabi, len coba ke bulan sigar jadi loro. Ya, potong jadi dua. Ya, dipotong sama Rasulullah jadi dua. Tetap nggak percaya hadirin. Ini seperti ini hadirin. Orang-orang Arab itu dulu itu didatang, itu yang dapat hidayah. Namanya hidayah itu nggak bisa diusahakan. Ya, kita usaha bisa, mungkin usaha, cuman tetap yang ngasih itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilale uangnya wangkot-wangkot, dikasih mukjizat ini nggak percaya, dikasih mukjizat ini nggak percaya, kasih mukjizat ini nggak percaya. Alhamdulillah kita orang krungu cerita tok bisa percaya. Alhamdulillah. Ini sesuatu nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan hidayah ini akan terus ada pada diri kita. Allahumma amin, amin ya rabbal